Halo, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami di kelompok 1 dan nama saya Patricia Ruth Azari. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Gabi Hidayatullah. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rio Fibriantama. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisis kasus penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari sebuah film pendek anti korupsi berjudul Bosku. Sebelum masuk ke analisis, kira-kira cerita dari film tersebut seperti ini. Ada 5 pemeran, yaitu Ibu Puan sebagai kepala kantor atau yang dipanggil Bu Bos, Esi sebagai sekretaris Bu Puan, serta Fortina, Dodi, dan Bayi Haki sebagai pelaksana pada umumnya di kantor. Dalam film tersebut, Bu Puan diceritakan sebagai seorang yang tegas dan perfeksionis. Fortina, Dodi, dan Bayi Haki bahkan Esi yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam bekerja pun tak luput dari teguran Bu Puan yang tidak bisa diremehkan. Walau setelah itu mereka tetap membicarakan Bu Puan di luar kantor. Dan Esi sendiri, meskipun dia juga merasa tertekan dalam pekerjaannya sebagai sekretaris Bu Puan, ia menyadari bahkan juga menyadarkan rekan-rekannya dalam pembicaraan mereka tersebut bahwa terlepas dari karakter dan sikap beliau yang terkesan galak, Bu Puan merupakan seorang dengan kinerja yang membuahkan hasil dengan tercapainya target di kantor mereka, bahkan juga menjadikan para pegawai belajar dan memperbaiki diri dari kesalahannya. Bu Puan sendiri juga merupakan seorang pribadi yang tak lupa mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Sekarang, mari kita dengarkan analisis kasus video dari kelompok kami. Penerapan core value berakhlak pada video dokumenter Bosku. Aktor pertama adalah Ibu Puan sebagai kepala kantor. Nilai pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Ibu Puan sangat menjunjung tinggi nilai kesempurnaan, sehingga output pekerjaannya dan pekerjaan bawahnya sangat maksimal, sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Nilai kedua adalah akuntabel. Beliau sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala kantor, dengan menjadikan bawahannya menjadi pegawai yang lebih baik dan berkode etik. Nilai ketiga adalah kompeten. Ibu Puan memiliki kompetensi yang bagus di bidangnya sebagai seorang pemimpin. Dengan masuknya beliau sebagai seorang pemimpin, target kantor menjadi tercapai. Hal ini menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang pemimpin. Nilai keempat adalah harmonis. Ibu Puan selalu memegang teguh keserasian, kelarasan, dan harmonis. Beliau tidak lupa mengucapkan 3 kata penting, yaitu tolong, terima kasih, dan minta maaf. Beliau juga tidak membedakan mana atasan maupun bawahan. Nilai kelima adalah loyal. Ibu Puan menunjukkan sikap loyal terhadap NKRI dengan bekerja secara maksimal dimanapun beliau ditempatkan. Hal ini terbukti dengan ketika ia baru masuk kantor menjadi kepala kantor, target kantor pun menjadi tercapai. Nilai keenam adalah adaptif. Ibu Puan sebagai kepala kantor memanfaatkan teknologi berupa CCTV untuk melakukan pemantauan terhadap jam masuk dan keluarnya para pegawai. Nilai ketujuh adalah kolaboratif. Ibu Puan menjunjung rasa solid sebagai kinerja tim untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berikut adalah quotes dari beliau. Semua itu tergantung permulaannya. Kalau niatnya ada udah gak benar, apalagi hasilnya. Aktor berikutnya adalah Esi. Esi dalam film ini adalah seorang sekretaris. Esi menunjukkan sikap loyal terhadap atasannya, yaitu Ibu Puan. Walau pemimpinnya sangat tegas dan perfeksionis, beliau tetap bertahan dan berdedikasi menjalankan tugasnya. Kemudian aktor berikutnya adalah Fortina, Dodi, dan Bayi Haki. Mereka menjunjung tinggi harmonisasi karena sangat membaur dengan pegawai lainnya, sehingga membentuk tim yang solid. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa aktor di film tersebut antara lain 1. Pelanggaran nilai loyal. Pelanggaran ini dilakukan oleh seluruh pelaksana, yaitu mereka tidak menjaga nama baik atasan mereka dengan cara membicarakan atasan mereka di tempat umum. Kedua, pelanggaran nilai akuntabel yang dilakukan oleh tokoh Fortina, Dodi, dan Bayi Haki. Yang mana Fortina udah datang ke kantor pakai baju rapi, dia malah pulang lagi. Lalu Dodi datang pagi namun belum pakai seragam kantor. Dan Dodi sering terlambat ketika kembali ke kantor setelah jam istirahat. Lalu untuk tokoh Bayi Haki, datangnya selalu telat ke kantor. Sehingga ketika tokoh tersebut tidak disiplin dan tidak berintegritas sebagai ASN, akhirnya mereka tidak akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 3. Pelanggaran nilai kompeten yang ditunjukkan oleh seluruh pelaksana karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan kualitas terbaik, sehingga ada saja catatan-catatan yang diberikan oleh kepala kantor Ibu Puan.
Yang keempat, pelanggaran nilai harmonis. Kali ini, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Ibu Puan. Sebagai atasan, dalam membimbing bawahannya, seharusnya Ibu Puan tidak harus selalu dengan marah-marah. Pertama, jika nilai loyalitas tidak diterapkan dengan baik, maka hal ini akan membahayakan reputasi Ibu Puan sebagai atasan. Lalu juga akan berdampak buruk pada instansi. Karena jika orang luar tahu terkait hubungan antar pegawai di instansi tersebut, mereka akan mencap bahwa pegawai di instansi tersebut tidak harmonis. Kedua, jika nilai akuntabel tidak diterapkan dengan baik, maka akan berpengaruh kepada kinerja pegawai yang tidak prima. Hal tersebut akan memiliki efek yang berbahaya, di mana akan menyebabkan menurunnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jika nilai kompeten tidak diperhatikan dengan baik, dampaknya yaitu kemampuan para pelaksana akan gitu-gitu aja, stagnan, tidak ada perkembangan yang signifikan. Sedangkan tantangan yang kita hadapi terus berkembang dan bervariasi macamnya. Kemampuan ASN di Indonesia juga akan begitu-begitu aja levelnya. Lalu yang terakhir, jika nilai harmonis tidak diterapkan, maka pekerjaan sehari-hari di kantor suasananya akan mencekam dan tidak menyenangkan, sehingga pasti akan berpengaruh kepada kinerja para pegawai di kantor tersebut. Nah, setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dalam film pendek ini, terdapat beberapa gagasan pemecahan masalah pada video tersebut dari kelompok kami. Pertama, mempererat komunikasi dengan evaluasi. Adanya evaluasi dapat membantu terjaganya komunikasi antara pimpinan dan bawahan supaya terhindar dari kesalahpahaman. Mengingat kesalahan dapat dilakukan oleh semua pihak, evaluasi dapat menjadi wadah untuk bertukar opini atau sekadar menyampaikan ketidaknyamanan dalam suatu keadaan. Disinilah pimpinan memiliki peran besar untuk memiliki sifat yang lebih terbuka dan berkenan menerima pendapat serta kritik dan saran dari bawahannya. Seorang pimpinan seharusnya dapat menghadirkan atmosfer kerja yang sama rata sama rasa sehingga bawahan tidak sungkan untuk bersuara. Di sisi yang sama, dengan atmosfer kerja yang bersahabat, bawahan juga tidak boleh menjadi meremehkan pekerjaan dengan berlaku sesuka hati. Selain itu, seluruh pihak juga dapat sekaligus belajar untuk menyampaikan pandangan mereka dengan tutur kata dan sikap yang sopan. Kesamaan tujuan dan sinergi yang benar dan kuat dari seluruh pihak tentu menjadikan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan benar juga. Kedua, tidak ragu untuk saling mengingatkan dan mau membantu. Seorang yang dengan kerendahan hati mengingatkan rekannya yang melakukan kesalahan menunjukkan pribadinya yang peduli dengan rekan dan lingkungan sekitar. Bukan hanya mengingatkan, tetapi juga memberikan saran perbaikan dan membantu menghadapi permasalahan. Hal ini menjadi kunci terciptanya hubungan kerjasama yang baik dari seluruh pihak. Ketiga, penguatan integritas dan kompetensi. Penguatan integritas dan kompetensi dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan FGD, capacity building, dan sejenisnya. Kegiatan ini dapat membantu penguatan penanaman dan pengaplikasian nilai-nilai dasar ASN bagi para pegawai, baik pimpinan maupun bawahan. Dengan begitu, akan terbentuk karakter awal yang baik dan benar dalam diri setiap pegawai. Seperti kata Ibu Puan, semua itu berawal dari niat. Niat yang baik dan benar akan melahirkan dedikasi dan kinerja yang baik dan benar juga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.